Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan pada laporan orientasi P3K tentang pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K. Memulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nia Damayanti, tempat tanggal lahir Cirebon 05 April 1998 dengan NIP 1998 0405 2024 21 2012 dengan unit kerja di SDN 1 Karangreja, jabatan guru kelas. Yang pertama, ada visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi dari Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Cirebon yang berbudaya, Kabupaten Cirebon yang sejahtera, Kabupaten Cirebon yang agamis, Kabupaten Cirebon yang maju, dan Kabupaten Cirebon yang aman. Selanjutnya, ada visi misi dari SDN 1 Karangreja. Visi dari SDN 1 Karangreja yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkarakter sehat, mandiri, aktif, kreatif, dengan mengembangkan potensi diri sesuai perkembangan zamannya. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, SDN 1 Karangreja mempunyai misi antara lain. Yang pertama, menanamkan akidah melalui pendidikan agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, seni budaya, dan jiwa pramuka yang dimiliki peserta didik. Sedangkan yang keempat adalah membangun kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah struktur organisasi SD Negeri 1 Karangreja. SD Negeri 1 Karangreja dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Ibu Haji Wartini SPDSD, sedangkan ada juga komite sekolah yaitu Bapak Haji Sodikun. Dengan adanya guru kelas yaitu 8, ada juga guru PAI yaitu 1, guru PJOK 1, guru bahasa Inggris 1, serta dengan operator. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 5 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya biasa disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negara sipil atau PNS dan pengawal pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, disebutkan 3 fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ada maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, maka maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah: yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, waktu dan tempat. Kegiatan rencana kerja yang akan saya laksanakan yaitu dimulai pada tahun 2024 hingga 5 tahun ke depan yang bertempat di kelas 4 SDN 1 Karangreja. Ini adalah tupoksi P3K. Guru P3K adalah guru yang berada di bawah naungan pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Secara status kepegawaian, guru P3K tidak termasuk PNS. Sementara, untuk kewajiban guru P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, memenuhi dan mematuhi tugas pekerjaan, target kinerja, hari kerja, dan jam kerja, serta disiplin bagi P3K. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta nilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Dan yang terakhir adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi yang dimiliki.
Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Seiring berkembangnya zaman, masalah-masalah itu semakin beragam, khususnya di sekolah. Nah, di sini di sekolah SDN 1 Karangreja terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu yang pertama, masih banyak peserta didik yang minat mengajinya masih rendah. Yang kedua, rendahnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekolah, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang selanjutnya yaitu kurangnya fasilitas yang menarik untuk menumbuhkan minat baca siswa. Yang keempat, banyak siswa yang jajan sembarangan dan juga menumpuk sampahnya atau menumpuk sampah plastiknya yang susah terurai. Dan yang terakhir adalah kurangnya media pembelajaran berbasis digital. Itu biasanya media pembelajarannya yaitu masih menggunakan media-media yang lama, belum menggunakan media digital ya. Untuk itu, dengan adanya orientasi P3K, diharapkan para pendidik bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan rencana aksi yang saya lakukan. Selanjutnya adalah rencana hasil kerja. Ini adalah rencana hasil kerja P3K selama kontrak yang mencakup berbagai tugas, tujuan, kinerja, indikator pencapaian, dan waktu pelaksanaan. Yang pertama, saya memilih pagi mengaji. Tujuan kinerjanya adalah untuk menumbuhkan kebiasaan membaca dan menghafal Al-Quran setiap hari. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik menjadi sadar dan disiplin secara teratur untuk membiasakan diri pribadi mereka dalam mengaji pagi. Yang kedua, lingkungan kelas menjadi lebih kondusif pada pagi hari sebelum pembelajaran. Jadi setelah anak berdoa memulai pembelajaran, anak itu dilanjut langsung untuk mengaji pagi ya. Waktunya yaitu setiap tahun selama 5 tahun. Oke, yang kedua yaitu kegiatannya adalah Sabsi, Sabtu bersih, yaitu di mana setiap hari Sabtu kita akan melaksanakan kebersihan baik di dalam maupun di luar kelas. Tujuan kinerjanya adalah untuk mengajarkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan juga menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik menjadi sadar dan bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, peserta didik terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Waktunya setiap tahun selama 5 tahun. Yang ketiga yaitu adalah pojok baca. Pojok baca yaitu tujuannya adalah tempat buku-buku cerita atau bacalah yang berguna untuk mendorong minat baca siswa dan dapat meningkatkan literasi pada siswa-siswi SDN 1 Karangreja. Jadi, di dalam kelas saya itu ada pojok baca. Pojok baca yaitu terdiri dari 40 buku bacaan yang setiap harinya itu anak akan membaca buku tersebut. Nah, buku tersebut itu akan bergantian untuk membaca. Jadi, anak tidak akan bosan karena banyak judul-judul dari buku tersebut. Nah, indikator pencapaiannya dengan adanya pojok baca dengan koleksi bahan pustaka sesuai jumlah peserta didik, meningkatkan frekuensi membaca peserta didik. Koleksi bahan pustaka di pojok baca diperbaharui secara berkala. Jadi ketika anak sudah bosan, maka kita akan mengganti secara berkala dan meningkatkan kemampuan membaca dan berkomunikasi peserta didik. Waktunya adalah setiap tahun selama 5 tahun. Untuk rencana hasil kerja yang keempat adalah menerapkan sekolah sehat. Di sini tujuannya untuk membiasakan peserta didik tidak jajan sembarangan dan dapat mengurangi sampah plastik. Dari indikator pencapaiannya yaitu menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Peserta didik membawa bekal setiap hari. Waktunya yaitu setiap tahun selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu ada kegiatan penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Jadi tujuannya adalah peserta didik dapat memahami pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Jadi pembelajarannya itu tidak monoton dan bisa membuat anak lebih aktif ya. Jadi anak dapat memahami apa maksud yang diajarkan pada materi hari itu juga. Ya, untuk selanjutnya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi dengan adanya penggunaan media pembelajaran berbasis digital, maka anak akan lebih semangat lagi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Anak lebih aktif lagi karena proses pembelajaran sudah pasti lebih menyenangkan, tidak monoton. Ya, karena sudah pasti dengan berbasis digital itu banyak gambar-gambar atau video-video yang bisa video-video pembelajaran yang bisa anak lihat. Nah, waktunya yaitu setiap tahun selama 5 tahun. Oke, di sini ada dokumentasi
yaitu dokumentasi pagi mengaji. Jadi anak itu setiap harinya itu pasti akan mengaji, yaitu mengajinya itu setelah berdoa sebelum belajar. Jadi setelah berdoa sebelum belajar, anak-anak dilanjutkan untuk mengaji pagi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah dokumen sabsi atau Sabtu bersih. Jadi di sini setiap hari Sabtu, guru itu membimbing anak-anak untuk melaksanakan kebersihan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kebetulan di depan kelasnya juga ada taman, jadi sekalian kita membersihkan taman-taman tersebut, memotongi rumput-rumput yang sudah tidak layak gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan kami setiap hari Sabtu. Dokumentasi selanjutnya adalah dokumentasi pojok baca. Nah, kebetulan di kelas kita sudah ada pojok bacanya. Jadi setiap hari anak-anak pasti akan membaca buku-buku yang ada di pojok baca tersebut. Selanjutnya adalah dokumentasi menerapkan sekolah sehat. Jadi setiap hari anak akan membawa bekal, dan setelah makan anak akan mencuci tempat makannya tersebut. Selanjutnya adalah dokumentasi penggunaan media berbasis digital. Jadi di sini saya sudah melaksanakannya, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yaitu berbasis digital ya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai etika dan instansi di lingkungan Dinas Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap ASN yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. Yang ketiga, P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi Kabupaten Cirebon. Yang keempat, selama masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan orientasi bagi ASN P3K. Diharapkan ASN P3K memiliki rencana-rencana kerja sebagai perwujudan program sekolah yang dimana akan memberikan dampak baik serta menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas, inovatif, dan melaksanakan di unit kerja masing-masing. Rencana-rencana kerja meliputi pagi mengaji, sabsi atau Sabtu bersih, pojok baca, menerapkan sekolah sehat, penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Dengan rencana aksi tersebut, diharapkan ASN P3K bisa menjadi seorang yang berintegritas dalam melaksanaan tugasnya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.